Oke, ya jadi ini gara-gara ada dua bank ya, dua bank. Tapi terakhir itu adalah satu bank itu. Yang di US yang akhirnya mengatakan bahwa dia kolaps. Nggak bisa lagi melakukan kegiatan bank seperti pada normalnya ya. Kenapa itu dilakukan dan apa yang harus kita nilai dari sentimen ini? Nanti kita baru lihat ke teknikal ya. Tapi kita akan bicara dulu mengenai dua bank ya. Terus nanti akan ada dua bank lagi yang akan menyusul ya. Ini kalau kabarnya itu ada 5 bank. Tapi yang terdeteksi oleh kita itu ada 4 bank. Dua bank kan sudah terjadi tuh. Satu adalah Silicon Valley Bank, satunya lagi adalah Silvergate Bank. Ya, nanti ada 2 bank lagi ya. Kita bicara 2 bank ini nanti. Ya, nah yang pertama adalah mengenai Silvergate Bank. Ini gampang kok kita analisa. Ini bukanlah, ya ini sekali lagi ya, bukanlah kesalahan dari pihak moneter, tetapi dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank tersebut, yaitu dia melakukan investasi di tempat yang berisiko. Kayak Silvergate itu yang sering disebut sebagai bank kripto. Kenapa? Karena dia melakukan investasi di Bitcoin. Nah, teman-teman mungkin tahu lah ya apa yang terjadi pada Bitcoin hari ini. Ya, ini ya masih di bawah dan tidak naik-naik ya. Jadi akhirnya investasinya dilihat oleh para nasabahnya ini sesuatu yang merugikan. Ya, jadi akhirnya nasabah butuh ya untuk menarik dana. Nah, karena ini kan sedang ditunggu ya, sama kayak mungkin kayak kita lah ya. Mungkin money manajemennya nggak jalan, risk manajemennya nggak jalan, nggak mau cut loss ya. Kemudian dia menunggu aja dia naik. Atau jangan-jangan dia merasa dia udah di bottom, itu beli terus ya. Nah, sekarang nasabahnya butuh uang. Nah, kalau nasabah butuh uang, masa dia bilang, masa kita bisa bilang ke nasabah bahwa, oh nanti ya ini masih belum bisa kita cairkan karena nanti kalau dicairkan akan rugi sekian-sekian. Nasabah kan nggak mau tahu, ya kan? Apa yang ditanamkan oleh nasabah sebagai tabungan di bank itu, ya dia mau narik segitu dong. Gitu ya, dia nggak mau peduli lu mau nanti mau dipakai untuk apapun, tapi yang nasabah tahu itu adalah gue taruh di sini karena gue tahu itu aman. Jadi begitu gue butuh uang itu bisa ditarik. Nah ini yang kelabakannya si bank kan. Ya jadi akhirnya ya udah mau nggak mau jual rugi. Nah jual ruginya berapa? Tahu sendiri kripto itu dari atas turun sampai ke bawah kan. Dari berapa ratus juta sekarang jadi tinggal puluhan juta. Bahkan mungkin udah di bawah puluhan juta kali ya, saya nggak ngikutin. Ya teman-teman bisa lihat ya kerugiannya udah jelas banget. Ini cuma bom waktu doang ya. Akhirnya jadi udah Silvergate paling gampang untuk diterangkan cuma begitu doang. Nah, bagaimana dengan Silicon Valley? Silicon Valley Bank atau yang kemarin barusan collapse terus di bail up oleh pemerintah. Apa yang terjadi di situ? Itu bank udah 40 tahun. Itu bank udah 40 tahun dinobatkan menjadi bank yang teraman. Ya, teraman. Ya, teraman di US sana. Ya artinya ya kalau tidak salah dia adalah 16 besar bank. Bank 16 besar dengan kapitalisasi pasarnya atau asetnya itu seperti BRI. Jadi teman bisa membayangkan betapa besarnya ini bank. Itu 16 besar bank di Amerika. Ya, nah akhirnya kolaps. 16 besar bank itu kolaps. Apa yang terjadi pada uh, Silicon Valley Bank ini? Ya, ini juga sama, misinvestment gitulah ya, ngomongnya gitu. Sebenarnya dia nggak misinvestment juga sih. Ya, cuman keadaannya memaksa dia tidak bisa bergerak. Jadi gimana caranya? Jadi Silicon Valley Bank ini adalah bank yang didirikan karena si ownernya melihat ada sebuah kesempatan di situ. Ya ada cuan, ada opportunity di situ. Kenapa ada opportunity? Karena Silicon Valley Bank ini identik dengan banknya startup. Ya, banknya para startup, makanya disebutnya sebagai Silicon Valley kan. Jadi teman-teman tahu ya, startup itu dulu itu kalau dapat uang itu wah luar biasa gitu. Dia tinggal banyak sekali investor mau masuk. Ya, jadi banyak investor yang bersedia untuk bakar uang. Kenapa? Karena waktu itu era suku bunga rendah. Saking rendahnya 0,25%. Ya waktu itu ya 0,25% itu saking rendahnya dia dianggap udahlah 0,25 masa gua nggak bisa sih gitu kan cuan 1-2% udah nutup kan. Nah, jadi investor atau capital venture itu melakukan peminjaman
modal dari bank dengan dana murah itu, terus mereka injeksi ke startup. Ya, nah dilihat oleh ownernya Silicon Valley, ini kesempatan nih, gue harus mendirikan sebuah tempat di mana gue bisa nampung uang-uang tersebut. Ya, teman-teman tahu lah, tinggal ya mereka apa namanya bisa memanfaatkan bunganya diputar ya, dipinjem ya, terus habis itu ada selisih. Ya, ini adalah keuntungan. 40 tahun dia melakukan, dia mendirikan bank itu sejak dari boomingnya si internet ini loh. Ya, sampai akhirnya kemarin berakhir. Ya, ini balik lagi sebenarnya pandemi sih yang membuat dia akhirnya hancur-hancuran juga. Ya, nah, bagaimana dia melakukan investasi? Dia ngumpulin nih. Dia ngumpulin. Jadi mereka yang punya startup itu mereka naruh uangnya di situ. Taruh uang sebagai deposito ya, termasuk karyawan-karyawan yang ada di Silicon Valley yang notabene adalah karyawan yang Google lah dan sebagainya itu taruh uang di situ. Ya, taruh uang di situ. Nah, yang jadi masalah adalah dia berhasil mengumpulkan uang dari dana pihak ketiga itu besar. Ya, dana pihak ketiga, uang yang dia berhasil kumpulkan itu gede. Jadi uang udah berkumpul ke dia. Nah, sekarang tugasnya bank apa sih? Menggunakan dana pihak ketiga ini untuk mendapatkan keuntungan buat dia kan? Ya kan? Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh Silicon Valley. Kenapa? Karena nasabahnya yang notabene startup ini belum menghasilkan keuntungan. Baru membakar uang. Ya masa sih gitu ya, gue berhasil ngumpulin, gue pinjemin lagi buat si startup-startup ini untuk dibakar. Nah, gue balik modalnya kapan? Mereka mampu nggak ya secara apa itu namanya apa namanya skor untuk keuangannya? Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang belum layak untuk mendapatkan kredit. Ya, nah, karena itulah dia putar otak kan. Harus taruh di mana ya? Nah, dia memilih sebuah mortgage. Jadi ini mortgage ini kalau tidak salah yang membuat si Lehman Brothers itu dulu collapse. Jadi ini mortgage apa gitu ya, teman-teman bisa cek lah. Itu kayak semacam obligasi. Dan obligasi cukup bermasalah karena dulu waktu bunga 0,25 itu dia sudah menawarkan bunga itu 1,75% lebih. Jadi itu jauh lebih tinggi daripada bunga bank saat itu atau bunga yang ditetapkan oleh The Fed saat itu. Ya karena selisihnya kan gede. Jadi kalau dia taruh 100 US dollar di obligasi itu, maka dia akan dapat sekitar 1,75 kan. Ya 1,75. Nah, apa yang terjadi? Pandemi datang. Ya, pada waktu pandemi mungkin dia masih fine-fine aja, tidak masalah. Kenapa? Karena startup-startup yang ada itu mendapatkan keuntungan. Ya kenapa? Karena saat pandemi teknologi itu luar biasa dipakainya. Jadi startup-startup itu berjaya-berjaya sekali ya. Tetapi seiring dengan berjayanya startup, moneter, ya pihak moneter The Fed ini juga naikin suku bunga untuk pengetatan moneternya. Kenapa? Karena inflasi naik. Jadi suku bunga naik nih. Nah, sekarang posisi suku bunga udah hampir 5%. Dari tadinya 0,25. Sedangkan obligasinya si Silicon Valley ini cuma 1,75. Ya 1,75 dan dia menginvestasikan sekitar 80 miliar US dollar ke dalam obligasi itu. Ya, dengan kata lain, ini kan jatuh temponya sekitar 10 tahun ya. Sebenarnya investasi ini tidak ada masalah sama sekali jika obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi kalau dia jatuh tempo maka dia akan dapat kembali 80 miliar tadi. Ya, plus bunganya kan berarti dia udah dapat kan. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat pengetatan moneter, suku bunga tinggi, suku bunga naik ya, si capital venture itu yang tadinya bisa mendapatkan dana murah dari bank, terus habis itu dia injeksi ke startup untuk bakar uang. Nah ini dia nggak dapat dana lagi, nggak ada dana murah. Nah kalau nggak ada dana murah, apa yang harus dilakukan oleh startup ini untuk survive? Dia PHK dan dia harus cairkan uang yang ada. Ya kan? Dia harus cairkan uang yang ada. Nah, pas dia mau cairkan, uangnya ada nggak? Uangnya tidak ada. Kenapa? Karena masih tersimpan di dalam obligasi yang belum jatuh tempo. Nah, seandainya kalaupun dia mau jual, teman-teman bisa membayangkan nggak? Suku bunga sekarang udah hampir 5%, 4,75 atau berapa gitu kan, 4,5 atau 4,75. Sedangkan bunga obligasinya cuma berapa? 1,75. Lu mau beli nggak? Pasti tidak ada yang mau beli dengan harga normal. Dia mau nggak mau harus jual rugi. Nah kalau dia jual rugi, ya otomatis dia tidak akan balik 80 miliarnya.
Nah, kalau dia tidak balik 80 miliarnya, apa yang terjadi? Ya pasti ada ketidakseimbangan kan. Yang mau ditarik berapa, uang cash yang tersedia berapa. Ya terpaksa harus dinyatakan kolaps. Ya oleh pemerintah negara bagian California kalau tidak salah ya. Jadi udah dinyatakan kolaps. Ya, jadi ini sebenarnya kalau teman-teman lihat dari Silvergate sama yang di Silicon Valley Bank ini sebenarnya adalah hanya dua buah bank yang karena situasi saat ini karena pandemi plus karena kenaikan suku bunga ini akhirnya mereka jadi korban. Ya, akhirnya mereka jadi korban. Kenapa kenaikan suku bunga mengorbankan Silvergate? Karena dolar US-nya menguat. Ya otomatis Bitcoin jadi sampah. Ya kan? Apalagi nggak ada fundamentalnya kan? Kemudian teman-teman bisa lihat kasusnya Silicon Valley ya tadi yang saya terangkan. Gimana dong? Gitu ya, otomatis ya mereka menjadi korban dari kebijakan moneter itu. Ini korban yang sudah kita lihat ya. Masih ada dua bank lagi yang mungkin akan beresiko kalau dua ini nggak di bail out ya. Jadi sekarang yang kita mau lihat itu adalah bagaimana tindakan pemerintah US sana untuk meredakan gejolak ini. Ya, pemerintah US ini untuk meredakan gejolak US ini. Kita tahu ya di Eropa itu ada satu bank yang memang udah bermasalah sebelum mungkin pas pandemi juga atau sebelum pandemi juga udah bermasalah, itu Credit Suisse kan, yaitu Swiss Bank, yaitu di Swiss ya. Nah sekarang teman-teman juga mesti pantau itu apakah nanti akan jadi gelombang di Eropa atau mulainya dari CS-nya atau enggak gitu kan. Nah ada dua bank lagi di US yang juga teman-teman mesti perhatikan, yaitu satu kita belum tahu ya apakah akan terjadi seperti apa ya, tapi yang teman-teman juga mesti perhatikan nanti di update adalah Citigroup. Ya, ada Citigroup sama Signature Bank. Jadi ini ada dua bank lagi yang memang dia taruh cukup beresiko, tetapi deposannya itu tidak terlalu besar ya. Nah ini data saya udah share ya chatnya itu di grup Tele. Tetapi teman-teman harus lihat yang Citibank dulu ya. Citibank saat yang ditampilkan itu adalah deposan retail. Ya, deposan retail. Apakah dia jauh lebih besar deposan untuk institusinya sehingga pas data itu disajikan, deposan retailnya itu kecil. Ya, nah, kita urut dulu ya ke belakang ya. Citigroup itu kan keluar dari Indonesia. Sama dengan Credit Suisse, keluar dari Indonesia dan keluar dari beberapa negara berkembang lainnya. Dia melakukan perampingan. Berarti sebenarnya memang curiga kita ada masalah juga di situ. Cuman ya belum terekspos kan. Nah, karena itulah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang trader, ini namanya sentimen. Ya, ini namanya sentimen analisis. Teman-teman tahu ya ada beberapa analisa kan, ada fundamental analisis. Fundamental analisis data, angka itu eksak. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa analisa dari angka-angkanya. Walaupun mungkin angkanya bisa dibuat, tapi setidaknya dari angka itu kita bisa baca ya, ini bagus atau tidak. Ya, jadi udah ada patokan untuk bagus atau tidaknya. Oke. Kemudian ada technical. Ya, technical. Technical itu juga udah kalau memang trennya udah turun ya otomatis trennya akan turun. Oke? Tren itu tidak akan berubah dalam waktu yang singkat. Tidak akan berubah dalam waktu tiba-tiba gitu loh. Kecuali teman-teman pakai time frame yang kecil ya. Tapi kalau teman-teman lihat tren, kan kita nggak mungkin pakai time frame yang kecil. Nggak mungkin teman-teman lihat tren di 1 menitan. Nggak mungkin. Ya, teman minimal ngambil yang daily, kalau nggak di weekly. Ya, untuk melihat perubahan pada trennya. Oke? Nah, itu technical. Eksak juga. Kita bisa katakan bahwa, oh kalau trennya udah downtrend, ya sudah downtrend. Terjadi perubahan pada trend, ya berarti ada cycle-nya. Dia mesti masuk ke fase akumulasi dulu, habis itu baru ada fase markup kembali ya atau fase distribusi kemudian markdown kembali. Itu sebuah trend. Ya itu jelas kalau di technical ya. Jadi fundamental jelas ada datanya, ada angkanya, ada patokannya, kita bisa ngelihatnya bagus atau enggak. Technical juga sama, ada patokannya, kita bisa ngelihat itu seperti apa trennya. Nah, sedangkan untuk sentimen analisis, ini yang agak-agak repot buat kita retail. Kenapa agak repot? Satu, karena kita kekurangan data.
Data kita nggak bisa loh. Teman-teman lihat nggak Silicon Valley atau Silvergate? Saya yakin banget itu sudah terjadi. Orang udah terjadi lama kok. Ya kan udah terjadi lama, tapi baru ketahuan oleh kita pada saat di blow up. Betul nggak? Ya, pada saat di blow up. Teman-teman, saya yakin banget ya, trader manapun tidak akan bisa, tidak akan berpikir untuk ngarah ke sana untuk black swans-nya. Nggak akan ada. Kita juga nggak akan kepikiran. Yang kita kepikiran adalah the Fed naikin suku bunga terus. Berarti dia sedang meresesi ekonomi. Ya kan, dia sedang meresesi ekonomi. Ya, dengan kata lain, dia sedang meresesi ekonomi. Siapa yang kena dampaknya? Ya, siapa yang kena dampaknya? Nah, dampaknya. Jadi ceritanya gini deh. Kalau saya analogikan ya, The Fed itu menaikkan suku bunga, sebenarnya dia sedang menaruh kayu-kayu bakar tuh. Yang baranya sebenarnya udah ada. Tinggal jadi apinya aja. Kalau dia udah keluar api, kan udah langsung kelihatan, oh itu api tuh. Gitu ya. Nah, si Silvergate sama si Silicon Valley Bank itu ada apinya. Nah, api ini mampu nggak dipadamkan? Kalau tidak, berarti dia akan merembet. Karena baranya sudah ada di bawah. Ya, baranya udah ada. Ngerti ya kalau teman-teman bakar sate, teman-teman tahu lah ya. Kalau kita kipas, walaupun kita kan maunya dia bara ya. Nggak mau jadi api. Betul nggak? Kalau mau bakar sate kan, kalau tidak salah ya. Teman-teman kipas itu kan sebenarnya bara itu dijadikan api. Atau minimal ya baranya nyebar lah ya ke arah ke kayu-kayu bakar lainnya, tapi nggak sampai keluar apinya. Nah itu kalau kita goreng sate lebih enak kan, menggunakan panas dari baranya, bukan apinya, gitu. Nah ini Silvergate sama si Silicon Valley ini udah keluar apinya ya, kita udah lihat. Oh ternyata dari keuangan nih, sektor keuangan nih yang mulai kena nih. Ya waktu itu kita mungkin berpikir bahwa oh kayaknya properti nih. Kenapa? Karena properti ke blow up-nya harganya itu luar biasa waktu pandemi kan. Ya, terus KPR-nya mungkin udah mulai akan susah ya, mungkin akan jadi properti. Tapi ini mulai dari justru yang berkaitan dengan digital. Ya berkaitan dengan digital ya, teman-teman bisa lihat ya, Silicon Valley berkaitan dengan startup. Ya, kemudian si Silvergate berkaitan dengan Bitcoin, ya kan? Bitcoin kan wah lagi bagus-bagusnya kan? Ya startup juga sebenarnya lagi bagus-bagusnya. Ya di mana uang wah kayaknya lancar banget dikucurkan terus karena suku bunga rendah kan. Jadi orang masih berpikir bahwa oh iya Silicon Valley makanya dicap sebagai saham bank teraman. Ya bank teraman di US sana. Ya kenapa? Karena prospeknya kelihatannya bagus. Apalagi waktu pandemi, startup itu lagi bagus-bagusnya kan. Ya jadi kayak kesannya itu seperti nggak apa-apa lah walaupun tidak ada venture atau dana-dana segar yang masuk, kita masih bisa kok bakar uang gitu ya. Kelihatannya seperti itu kan. Nah ternyata the Fed itu masih terus naikin gitu. Sehingga ya apa ya kayak teman-teman bisa lihat kayak SoftBank ruginya berapa, tapi ya terus habis itu ya teman-teman bisa lihat kayak Tokopedia, Shopee segala macam itu juga sekarang masih rugi kan. Ya termasuk startup-startup yang lain itu masih rugi. Bahkan kalau startup Indonesia teman-teman udah bisa lihat lah hancur-hancuran kan kayak Tani Hub yang katanya sudah menjadi super apps ya udah harusnya udah luar biasa karena dia dari hulu sampai ke hilir itu dia udah kuasai semuanya nih. Tapi kolaps juga. Ya belum lagi startup-startup yang lain itu semua kan karena efek dari pandemi dan efek dari pengetatan moneter yang luar biasa nih. Nah, apa yang kita lihat di sini, kalau dikaitkan dengan dua bank ini, dengan market, sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa. Gitu ya, pengaruhnya nggak ada. Pengaruhnya, ini yang saya bilang ya, sentimen analisis. Kita nggak bisa bilang, oh ini pengaruhnya jelek, ini pengaruh akan bagus gitu ya. Lu mesti analisa. Lu mesti lihat, karena ini nggak ada eksaknya. Nggak ada eksaknya ya, nggak ada bilang, oh kalau sentimen begini, habis, udah. Oh kalau sentimen begini, pasti naik. Nggak bisa, kita nggak bisa ngomong seperti itu. Itu sebabnya kenapa sentimen analisis itu juga butuh jam terbang. Ya, jam terbang tuh analisa. Kayak misalnya contoh ya, Silicon Valley sama si Silvergate. Wah, collapse. Kan pasar langsung panik ya. Panik itu membuat kita nggak bisa mikir. Kalau teman-teman tenang sebentar, terus lihat data, korek lebih dalam lagi, nah ini nggak ada hubungannya sama market. Ini nggak ada hubungannya sama market. Walaupun si Silicon Valley benar dia listing. Terus Silvergate saya lupa dia listing nggak. Citigroup listing ya. Terus Credit Suisse pasti listing ya. Kemudian ada beberapa bank besar yang sedang dicurigai itu juga listing dan itu collapse. Nah, tapi kemarin sudah mulai rebound.
Ya sudah mulai rebound. Nah, rebounds-nya ini kita mau lihat nih, rebounds yang cuma buat keluar barang. Karena apa? Kemarin karena ketahui panik, nggak sempat keluar barang. Ya, nggak sempat keluar barang, jadi dibutuhkan ada dorongan kembali ke atas, terus habis itu mungkin akan kolaps kembali ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu akankah seperti itu. Ya, kalau seandainya seperti itu, maka kita balik ke technical. Kita balik ke technical ya untuk menilai sentimen itu benar-benar berdampak jelek apa enggak. Ya, technical mengatakan apa? Technical untuk indeks harga saham gabungan mengatakan bahwa iya, penurunan menuju ke support itu jauh lebih cepat jadinya. Ya, penurunan menuju ke support itu jauh lebih cepat. Kalau sentimennya ini jelek, maka support ini akan tembus. Support di 6.600 sampai 6.500 itu akan tembus. Begitu dia tembus, nah kita udah tahu bahwa kemungkinan besar akan ada kelanjutan. Ya, akan ada kelanjutan trend. Jadi bisa aja dia nembus 6.500 kemudian mantul untuk retest ke support yang jadi resisten tadi, kemudian buat turun. Nah, itu black swans-nya. Yang saya sering bilang, ya kita sebenarnya cuma nunggu ada black swans apa enggak. Ya, masih ingat nggak apa yang sudah saya katakan sebagai sebuah pola yang terjadi pada indeks harga saham gabungan itu kok mirip-mirip sama tahun 2017-2018. Ya, ada sebuah pola di situ. Setelah terjadi kenaikan, kemudian dia ngebes. Kemudian pada saat datang pandemi, kemudian dia koreksi lagi. Habis itu dia rebound dengan cepat. Dia rebound dengan cepat, kemudian ngebes lagi di atas. Ya, ngebes lagi di atas. Nah, ini kan pola yang sama. Apakah pola itu akan berulang? Nanti akan keluar black swans. Jadi kebetulan black swans di kemarin itu adalah corona, ya, COVID, ya kan? Nah, ini black swan-nya apa? Sampai dia bisa kolaps kembali. Ya, ini yang sebenarnya yang sedang kita tunggu sebagai trader maupun investor. Ya, jadi nggak usah takut. Kalaupun dia akhirnya koreksi, itu yang kita tunggu. Yang penting apa? Lu siap dengan risk dan money management lu. Ya, bolak-balik kita cuma ngomong itu doang. Lu siap dengan risk dan money management lu. Kenapa? Yang salah lebih banyak itu kita. Kita memang nggak bisa bilang, oh market kok begini segala macam ya. Lu nggak bisa nyalain dia. Yang lu bisa lakukan adalah bagaimana gue memproteksi diri sendiri. Ya, bagaimana gue bisa memproteksi diri sendiri. Ingat, fundamental, ya fundamental. Memang datanya udah eksakt, udah ada angka-angkanya, lu bisa baca itu. Tapi di satu sisi, angka ini juga bisa dibuat. Ya, dan angka ini adalah angka masa lampau yang sudah terjadi, yang belum tentu akan mencerminkan masa depannya. Ya, karena itulah makanya kita ngambil beberapa tahun sebagai sebuah kemungkinan bahwa kalau dia dalam beberapa tahun terus meningkat, berarti ada peluang dia masih akan terus meningkat. Ya kan? Gitu. Nah, sebagai trader kita ngeliat technical. Technical mengatakan kepada kita apa ya? Ya, candle-candle ini mengatakan kepada kita apa? Ini yang kita bilang sebagai price actions kan. Teman-teman bisa lihat di ini di monthly. Saya buang dulu ini ya biar teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman bisa lihat di monthly. Ini sudah mengatakan sesuatu yang berbeda kalau di monthly. Apa yang teman-teman lihat di sini? Ini di bulan Mei 2022. Apa itu? Itu ada dragonfly, doji katanya ya. Pokoknya udah teman-teman lihat ada sebuah candle yang kakinya panjang banget. Nah, itu dragonfly. Ya, nggak usah dihafalin. Ya, seperti biasa nggak usah dihafalin. Tapi teman-teman mulai tahu apa artinya itu. Oh, berarti ada penolakan untuk turun. Ya kan? Waktu bulan Mei 2022. Kemudian diikuti lagi di Juli 2022. Turun terus membentuk shadow. Penolakan untuk turun. Ya. Kemudian diulangi lagi di bulan Desember 2022. Penolakan untuk turun. Walaupun memang bodinya udah mulai membesar. Kemudian di bulan Januari 2023. Nolak lagi untuk turun membentuk doji. Ya, membentuk doji. Nah, kalau udah doji-doji begini, kita kan butuh konfirmasi ya. Kita butuh konfirmasi. Nah, konfirmasinya itu di Maret ini. Nah, Maret ini belum berakhir, teman-teman. Ini masih tanggal 15 Maret. Karena yang saya lihat itu time frame monthly ya. Ya, ini masih 15 Maret. Berarti kita masih butuh 15 hari lagi untuk mengkonfirmasi candle hari ini.
candle bulan ini. Ya, apakah dia nolak turun seperti yang terjadi pada bulan Mei 2022, bulan Juli 2022, bulan Januari 2023? Dia nolak untuk turun nggak? Kalau dia nolak untuk turun, ini teman-teman, ya ini sebuah tanda bahwa kelihatannya untuk market Indonesia, it's fine loh. Tidak masalah. Kenapa? Dia retest kembali ke supportnya. Seperti itu ya. Tapi ada peluang yang kedua. Kalau teman-teman lihat dari presection-nya ya. Ini kita lihat dari bulan Januari. Ya, tadi bulan Januari kan menolak untuk turun kan. Ya, bulan Januari balik ke hari ini atau mungkin nanti besok atau sampai minggu ini. Teman-teman bisa lihat di situ ada satu bulatan. Satu bulatan. Ya, bulatan itu mengatakan apa? Ada peluang dia akan bikin apa itu namanya? Kalau teman-teman mungkin nyebutnya itu sebagai mangkok terbalik. Ya, mangkok terbalik bahasa kerennya apa ya? Sources ya kalau nggak salah ya. Tapi ini mungkin yang agak dalam. Jadi bisa jadi dia invert cup and handle. Atau dia bisa bikin invert head and shoulder. Ya, cuman headnya aja kurang tinggi nih. Ya, kalau dia bikin invert, ya ngomonglah invert cup and handle. Seandainya nanti dia bikin invert cup and handle, berarti kita bisa menunggu dia ada peluang dia akan menuju ke 6.150. Ya, 6.150 berarti daerah supply sini. Kok pas ya? Nah, daerah-daerah sekitar itu. Daerah-daerah supply atau base yang pernah tercipta di bulan Juni sampai September 2021. Ya, ini teknikalnya aja sih. Kalau teman-teman lihat, kalau dia jebol dulu. Ya, kalau dia jebol dan peluangnya kurang lebih seperti itu ya. Kita cuma lihat price action aja ya. Walaupun ya, teman-teman kalau mau gabungin dengan pattern, kayak gitu ya. Patternnya. Nah, ada daerah kopong juga. Oh iya, betul ya. Pas banget ya. Ya, jadi daerah ya kurang lebih daerah situ. Ini kopong-kopongnya banyak juga ya turunnya. Nah, jadi ada peluang teman-teman bisa nungguin sampai 6.150-an gitu. Jadi itu sebenarnya adalah market cuma ngasih tahu kita kalau seandainya itu bahaya, lu ketolong dengan risk management ya sudah. Berarti kan lu ruginya kecil. Nah, tapi lu udah tahu di mana gua harus menunggu selanjutnya. Seandainya dia terjadi black swans, terjadi collapse di sini. Itu yang harusnya lu harapkan. Kenapa? Karena dengan dia collapse, sekarang kan harga-harga barang, harga-harga saham itu memang cukup premium ya. Teman bisa lihat bagaimana kenaikan dari bank-bank besar. Itu sebenarnya udah naik. Udah naik lumayan. Ya, kemudian saham-saham big blue chip ya, big cap segala macam ya. Itu sebenarnya udah naik. Nah, ini kesempatan untuk terjadinya koreksi. Nah, kalau dia koreksi, apa yang lu lakukan? Ya, apa yang lu lakukan? Kita udah mewanti-wanti pola ini sejak awal tahun kan. Ya, sejak Januari kan. Nah, cuman karena gini ya. Karena apa ya? Karena kita pakai time frame daily. Orang itu sering gini loh. Memorinya itu sering pendek. Sering pendek. Ya ampun itu masih nggak mungkin terjadi. Buktinya naik gitu kan. Buktinya naik. Buktinya dia masih bertahan. Bla 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 segala macam. Kita masih mencari excuse terus ya. Biar karena kita punya posisi ya, karena kita posisi jadi market harusnya ikut gua gitu kan. Jadi udah pokoknya lu harus ikut gua, pokoknya lu ngotot gitu ya, ikut gua udah kena stop loss, udah kena cut loss ya, tapi nggak rela kemudian ya masih terus berpikir, ada mindset yang masih terus berpikir bahwa nanti dia mantul lagi kok, gue pilihnya BCA lo, gue pilihnya BRI lo gitu kan. Ini nggak mungkin kalah, nggak mungkin gua rugi gitu kan, gitu loh. Nah teman-teman, makanya di sini posisinya lu trader apa lu investor. Kalau lu investor ya lu punya view yang long term, oke. Tetapi setiap penurunan lu punya namanya dollar cost averaging. Lu harus siapkan dana untuk mengaverage itu agar at the long term, at the long run ya lu punya tujuan keuangan lu tercapai. Karena lu melakukan cicilan kan? Ya kan?
Begitu dapat gaji, ya lu alokasikan. Begitu dapat penghasilan, lu alokasikan. Ya, jadi bukan dihabiskan dulu, habis itu ada sisa baru lu alokasikan. Enggak kan? Kita nggak melakukan itu kan sebagai seorang investor kan? Ya, nah kemudian kalau seorang trader, apa yang lu depend? Lu depend on trading plan. Di situ ada stop loss-nya. Kalau memang udah kena itu disiplin, kena, keluar. Apa yang lu lakukan? Modal balik, kita tinggal tunggu di bawah. Harga lebih murah, peluang untuk naik lebih besar, reward-nya jauh lebih gede, risk-nya udah menjadi lebih kecil. Itu kan? Ya. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan. Makanya kenapa ya? Saya harus mau ngomong bagaimana ya? Ini adalah peluang sebenarnya. Kalau dia koreksi, peluang. Tapi buat teman-teman yang siap. Tapi kalau teman-teman nggak siap, ini kita udah siapkan teman-teman dari jauh-jauh hari. Kita nggak tahu loh Black Swan akan keluar dari mana. Ya, tetapi polanya itu terjadi. Pola ini bisa saja terulang, bisa saja terus naik. Tapi begitu dia terus naik, kan kita analisa udah tinggal kita switch aja, gampang kan? Ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah kalau analisa ini benar. Kalau analisa dan ternyata dia benar-benar turun. Nah, lu nggak siap. Lu nggak mau cut loss. Ya, kemudian lu nanti dia turun. Penderitaan lu kan semakin itu ya, semakin disayat-sayat pelan-pelan ya, sayat pelan-pelan. Sampai udah disupport. Biasanya kalau disupport itu udah terjadi apa ya, orang bilang ya, psikologinya udah terpuruk habis-habisan. Lu udah nggak punya pilihan lain lagi kecuali cut loss. Ya, nah begitu lu cut, dia udah naik. Ya udah disupport. Tapi itu psikologi yang selalu tercipta begitu lu merasa udah cukup. Coba cek deh. Coba kalau misalnya teman-teman punya catatan ya, lu coba cek ulang. Ya biasanya kayak gitu. Lu udah maksimal nih menahan penderitaan ini gitu ya. Begitu lu cut, dia udah naik. Semua udah membaik. Gitu. Karena itulah disiplin dengan trading plan lu. Jadi kalau memang udah ini, kalau misalnya berarti stop loss kita daerah bawah kan, daerah di bawah support ya. Nah begitu dia udah kena, udah jebol support, ya keluar lah. Keluar modal lu balik. Rugi lu berapa? Kecil. Karena itu adalah rugi yang sudah lu rencanakan. Ingat lo ya, bedanya stop loss, bedanya resiko kecil dengan resiko yang besar itu apa? Resiko yang kecil itu adalah resiko yang sudah kita rencanakan. Ini yang namanya stop loss. Ya, ini yang namanya stop loss. Nah, kalau dia kebablasan, lu namanya cut loss. Ya, cut loss. Ya, kalau lu melakukannya terpaksa, artinya itu udah batas kerugian yang lu udah nggak sanggup untuk melihat itu. Nah, biasanya daerah-daerah situ itu biasa daerah support. Ya dibikin ya, itu mungkin secara psikologi ya. Itu sebenarnya bukan market mau bikin kita sih. Tapi secara psikologi, ya lu merasa bahwa gue nggak tahan lagi deh. Ya kalau orang-orang, aduh apa ya, saya nggak mau pakai kata-kata itu. Dia udah mengakhiri hidupnya. Nah setelahnya semua keadaan membaik. Ya kayak pandemi kemarin nih. Kalau lu bertahan gitu ya, hari ini bukannya lu menjadi sesuatu. Gitu kan? Gitu. Ya jadi sekali lagi, kalau lu trader, disiplin pada trading plan lu. Kalau lu investor, investment plan lu sudah ada sejak awal. Oh di mana gue harus menyisihkan uang gue. Nah kalau begitu gue udah dapat uang ini gue beli. Kalau lu tahu technical sebagai seorang investor, ya lu pasti akan beli di daerah support. Tapi uang itu sudah lu siapkan. Ya bukan, oh nanti deh lagi turun gitu ya. Atau nanti deh lagi turun, nanti lagi turun. Tunggu dia balik, baru gue beli lagi. Kalau lu tahu technical, lu bisa tunggu di daerah support untuk men-top up lu punya investment. Kalau lu ada investor, ya sudah investor buta-buta ya. Setiap bulan memang itu adalah daerah di mana lu harus mengalokasikan dana lu, beli aja. Nggak usah babi bu. Ya nggak usah nanti, oh nanti aja, nanti begini, nanti begitu. Nggak usah. Karena lu investasi. Ya berarti lu melakukan rutinitas, disiplin di situ. Tapi sebelumnya tentu ya, saham-saham pilihan lu memang sudah adalah saham yang potensial, yang memang sudah lu susun, lu udah research semuanya, jadi bukan asal beli. Nanti udah beli nggak tahu beli barang apa ya, nggak naik, tapi lu top up terus. Ya, itu kita clear ya. Jadi apa yang teman-teman lihat di sini, kalau cuma dua bank itu saja, itu sebenarnya nggak terlalu efek untuk
untuk ekonomi, ya nggak akan ada efeknya, ya. Efeknya akan berasa kalau penanganannya itu tidak pas, sehingga menimbulkan kepanikan. Nah, kalau orang panik biasanya udah nggak mikir, ya nggak bakalan dia ngeliat data-data begini. Ya dia pokoknya udah langsung pergi ke bank, gue tutup rekening gue, semua uang gue taruh di bantal. Nah kalau udah begitu, lu mau bank sesehat apapun kolaps. Ya bank sesehat apapun bakalan kolaps. Apakah akan nepa ke Indonesia? Nah teman-teman lihat potensinya ya, potensinya nepa ke Indonesia. Ya yang kita tahu dalam 3 tahun terakhir, bank-bank besar itu naruh dana pihak ketiganya di mana? Dana pihak ketiganya ditaruh di obligasi Republik Indonesia. Ya karena perbedaan suku bunga dengan suku bunga tabungan masih jauh banget. Karena itulah suku bunga tabungan kita susah banget naik. Kenapa? Kalau dia naik, ya dia naik saja suku bunga tabungan kita dia naik. Nah, ini mulai timpang nih yang Presiden sering bilang net interest margin. Itu timpang loh. Begitu timpang itu akan jadi Silicon Valley Bank. Ya, itu ya. Teman bisa lihat tuh. Kalau dia sampai naik suku bunga tabungannya, maka ini akan timpang. Kenapa? Karena ORI itu ada maturity date-nya. Ada tanggal jatuh temponya. Ya, dan tanggal jatuh temponya nggak mungkin dalam waktu dekat. Kan ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kita nggak tahu bank-bank ini, teman-teman kalau punya datanya, itu lebih enak. Itu makanya kenapa bedanya kita sama institusi itu. Kita nggak bisa mengakses data-data itu. Lu bisa lihat, bank ini punya ORI yang maturity-nya tahun berapa. Kalau dia beli-beli baru-baru ini, ya cukup jauh. Karena kan suku bunga kita sekarang udah 5% lebih kan, ORI-nya juga udah di atas kan. Tapi kalau dia beli pada saat sebelum pandemi atau di masa-masa pandemi, maka ya teman-teman akan lihat ya kayak Silicon Valley. Dia belinya dengan suku bunga ORI-nya masih kecil. Ya masih kecil. Nah, begitu suku bunga sekarang naik terus, ini belum mature nih. Dan naik kan otomatis kalau gue jual, ini kan gue harus jual rugi namanya. Ini nggak mungkin dilakukan. Nah, karena nggak mungkin dilakukan, maka suku bunga tabungan ditahan. Ini suku bunga tabungan ditahan. Suku bunga KPR naik. Suku bunga kredit naik. Karena dia butuh itu. Ya, dia butuh itu untuk apa? Nutupin. Kalau seandainya jaga-jaga, si orinya harus dia tutup. Harus dia buang. Itu karena dia buang harus rugi loh. Buang rugi itu. Ya kan? Nah, kalau dia bisa tutupin dari admin, dari kredit, ya, dari kredit apapun lah ya, kan suku bunganya tinggi. Bedanya jauh banget kan. Ya. Nah, itu menangnya bank-bank di Indonesia. Suku bunga kreditnya tinggi, suku bunga tabungannya serendah-rendahnya. Ya, sehingga ruang geraknya untuk dia pekerjakan dana pihak ketiga itu gede. Gitu ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau dia sampai merembet ke Indonesia, kelihatannya belum. Ya, kenapa? Karena jomplang banget kita punya suku bunga. Yang kedua adalah apa namanya kebijakan pemerintah kita ini kan udah ada OJK, terus habis itu yang dijamin itu, siapa penjamin simpanan ya penjamin simpanan kita udah ada, jadi udah punya dana-dana itu gitu loh. Beda kayak US kan tidak punya lembaga-lembaga itu. Karena kita belajar dari tahun LPS ya, lembaga penjamin simpanan ya. Thank you, Pak. Ya, jadi kita udah punya lembaga-lembaga itu sehingga kita punya dana kalau seandainya terjadi ruas, ini loh, diinjek dulu. Ya, diinjek dulu. Dan kita punya pengalaman di tahun 98 di mana terjadi ruas. Ya, bagaimana untuk menghadapinya itu udah cukup banyak. Oh, ada ya. Nah, tapi kok ini itu ya. Cuma rasanya sih masih belum terlalu parah sih ya. Kalau seandainya itu parah, mungkin bakalan juga itu ya. Yang lain-lain juga pasti akan. Oh udah ya. Oh udah diambil alih. Oh ya, berarti di US itu ada namanya FDIC ya. Berarti Federal apa gitulah ya. Itu semacam LPS-nya dia. Nah, itu sudah diambil alih. Nah, seberapa kuat? Ya, seberapa kuat nih? 250 juta doang. Nah,
Berarti dana-dana deposan yang institusi-institusi ini yang bermasalah nih. Apakah itu nanti bisa merembet ke tempat lain? Ya, LPS juga ada dana maksimalnya kan. Kalau tidak salah 1 miliar udah naik belum ya? Ya cuma 1 miliar tok. Nah, berarti mau nggak mau itu kan memberikan 2M ya udah ya. Nah, 2 miliar ya. Ini dana-dana deposan gede yang saya ingat saya dulu ya. Itu sempat kita bincang-bincang ya. Lu kalau mau deposito itu dipecah-pecahkan begitu tuh. Sesuai dengan berapa jumlah maksimal yang dijamin oleh LPS. Jadi harusnya sih cukup ini ya. Masih cukup aman lah. Masih cukup, kita lihat masih cukup aman. Kecuali riak ini ya, atau bara-bara yang api-api yang udah kecil-kecil ini tidak sanggup dipadamkan dengan segera. Jadi sehingga timbul kepanikan. Nah, kepanikan ini yang bikin repot. Karena kepanikan ini yang akan membuat bank sehat pun akan habis. Karena mereka ras. Mereka kan kalau ras itu udah nggak pikir ya. Lu teman-teman kalau misalnya tahu lah 98 lah. Bagaimana kita tunggu di bawah terik matahari cuma buat ngambil uang dan itu banknya tutup. Ya, saya nggak tahu teman-teman pernah ngerasain kayak gitu nggak ya? Kita sampai nungguin loh. Ya, kita sampai nungguin akhirnya pemerintah cuma bail up beberapa bank ya. Kayak bank-bank gede ya, bank BCA, terus habis itu bank apa, bank-bank kecil yang tergabung di Bank Mandiri, BNI, itu kan juga sebenarnya terlikuidasi ya. Termasuk yang Bank Permata segala macam. Tapi yang kita tahu itu uangnya juga nggak balik 100%. Ya, tetapi yang masih tetap kayak BCA segala macam itu kan pengembaliannya masih cukup utuh. Ya, masih cukup utuh waktu itu. Jadi maka dari itu ya, kalau teman-teman pernah mengalami itu, kita mungkin sangat-sangat memilih bank kan, ya, untuk menyimpan uang kita daripada terulang lagi. Ya, nah itu yang mungkin ada di benak banyak orang. Cuman ya, saya nggak tahu apakah ingatan memori itu masih ada apa enggak. Kalau memori itu masih ada, itu mungkin diturunkan ya dari orang tua ke anak-anaknya. Seandainya kalau memori itu masih ada, lu lihat ya, misalnya contoh ada bank A tiba-tiba kolaps gitu. Wah, yang lain pasti akan mulai itu. Kenapa? Karena memori itu masih ada. Nah, sedangkan mungkin di US itu tidak mengalami hal itu ya. Kayak Lehman Brothers kan cuma Lehman Brothers doang. Yang lain kan langsung langsung diambil alih, di bail up kan. Kemudian sempat terjadi waktu 98 itu ada bank apa ya? Ada bank apa juga masalah. Tapi itu nggak terjadi sampai seperti kita. Mereka bisa cetak uang, kita nggak bisa masalahnya. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kita kalau lihat dari teknikal, teman-teman lihat ini adalah daerah support ya di 6.500 sampai 6.600. Seandainya kalau dia jebol, teman-teman tungguin dia retest. Begitu dia retest dan jebol, nah itu adalah sudah itu udah end of that. Jadi udah tinggal kita tunggu di bawah aja di sekitar 6.150. Kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan dengan dana-dana kita? Saya kemarin sebelum ke Bali, memang saya udah cairin. Ya, memang setiap kali saya liburan, saya nggak pengen ada posisi. Ya, tinggal nanti mulai lagi kan, simple ya. Ya, apalagi kemarin itu kan cukup membosankan ya. Kita udah tunggu berbulanan kali ya. Ada ya, ada 1 bulanan lebih ya. Enggak ada itunya. Jadi ya kita keluar dulu nanti tinggal masuk lagi. Jadi kok bisa gitu ya? Pas liburan kena masalah kayak gitu. Ya, dan kalau saya lihat polanya setiap kali saya liburan selalu terjadi kayak gini. Ya, selalu jelek-jelek ya. Ini bukan karena saya tahu, tapi ini mungkin karena kebetulan aja ya. Jadi wah, dia kolaps. Cuman tapi teman-teman lihat ya, kalau teman-teman ini ya, ini yang ini yang mungkin yang saya mau tekankan juga teman-teman ya. Saya bukan ngajakin teman-teman sih. Kalau teman-teman punya 2 pasar yang berbeda, teman-teman bisa lihat deh. Waktu saham jelek-jelek gitu, pasar sebelah itu enak loh. Ya, pasar sebelah itu enak, walaupun ya mungkin terjadi bung 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 gitu ya. Yang ya itu kalau secara psikologi ya kita tinggal belajar aja sih. Ya, tetapi itu sesuatu yang enak. Sama kayak waktu pandemi, sama kayak waktu udah mulai, kalau pasar modalnya udah mulai bergejolak ya. Pasar uang itu volatilnya itu enak banget gitu. Ya, jadi buat teman-teman ya sekali lagi ya, apa yang gatel gitu, nggak bisa liburin tangannya ya sudah, kenal dua pasar. Kalau ada satu pasar yang bagus ya sudah, lu di situ.
Karena ini pasti kondisinya itu cuma risk off dan risk on. Apa itu risk off dan risk on? Pada saat risk on, pasar modal yang kita tuju. Keadaannya cuma begitu doang. Pasar risk on yang kita tuju. Jadi suku bunga biasanya rendah-rendah, kebijakan moneter biasa longgar-longgar. Nah, itu risk on. Ya, jadi risk on. Nah, kondisi risk off itu adalah pada saat pasar modal itu sedang tidak terlalu bagus. Jadi mereka beralih ke pasar uang. Itu kondisi risk off. Nah, bagaimana kondisi risk off? Yaitu pada saat ya suku bunga lagi tinggi, kebijakan moneter lagi ketat-ketatnya. Nah, terus tinggal nyesuaiin aja. Risk on, risk off. Itu cuma kayak nekan tombol loh. Oh ya udah saham jelek. Oh, kita tinggal tombol yang satu lagi balik ke sana. Gitu. Nah, tentu ya, ini saya disclaimer on lagi ya. Teman-teman harus tahu pasarnya. Sama halnya teman-teman tahu pasar saham. Ya, begitu teman-teman tahu bagaimana seluk-beluk bekerjanya pasar saham, teman-teman jadi resikonya menjadi lebih kecil. Ya, karena apa? Lu tahu bagaimana mengelolanya. Ya, mengelola resikonya. Nah, sama halnya dengan pasar forex. Ya, pasar forex atau pasar komoditi. Kalau lu tahu bagaimana cara mengelolanya, itu sebenarnya resikonya kecil. Ya, itu sebenarnya resikonya kecil. Ya, kita bisa lihat lah ya, dengan uang 100 US dollar aja kita bisa trading. Ya, dan kalau lu mau bilang beggar-beggar, ya di pasar forex mah kita udah beggar-beggaran gitu kan. Jadi beggar itu di pasar forex nggak ada artinya lah. Gitu. Kalau cuma 1 kali lipat itu nggak ada artinya. Gitu. Kenapa? Lu bisa dapat setiap hari. Gitu. Dan bahkan itu bisa kemarin tuh teman-teman kalau lihat ya di pasar hari Jumat, pasar Senin juga. Ya pada saat Silicon Valley Bank ini diumumin, terus NFP-nya, data NFP-nya diumumin, lihat itu langsung 100%. Pleng gitu, cuma satu candle doang itu bisa cuma 5 menit, kadang-kadang cuma 1 menit lu udah kelar gitu loh. Ya, tapi jangan tergiur pada itu. Yang lu mesti lakukan di awal itu adalah bagaimana lu mengelola dulu resikonya. Rewardnya pasti akan nyusul. Jadi orang bilang risk first, ya, profit second. Ya, risk first, profit second. Itu selalu lu harus terapkan. Sama halnya dengan bagaimana lu menganalisa. Fundamental, technical, termasuk sentimennya. Ya kita cuma tinggal mengupdate aja. Tadi kan saya udah bilang 2 bank lagi ya. Yang masih mungkin akan nyusul. Karena ini udah di ujung tanduk nih. 2 bank ini. Ya, Citigroup. Sama satunya lagi adalah Signature Bank. Ya, benar ya Signature Bank ya. Saya nggak salah lihat kan. Tapi ini di US ya. Nah, ini 2 bank ini itu sedang di ujung tanduk. Yang sudah kejadian itu kan di Silicon Valley Bank kan. Nah, ini teman-teman tinggal pantau. Ini sentimennya tinggal dikuatkan aja. Kalau dia semakin menguat, ada peluang Black Swan-nya dari situ. Ya, Black Swan yang kedua ada peluang sebenarnya dari Cina sampai Taiwan. Ya, cuman ini juga kita update aja. Karena kemarin kan kita berpikir juga Black Swan-nya dari Ukraina Rusia kan. Tapi buktinya sekarang masih fine-fine aja. Ya, nah, apakah pasar keuangannya US ini bisa goyang apa enggak? Karena ini cukup membuat si mukanya si Powell itu malu gitu loh. Kemarin waktu di Senat dia mengatakan bahwa tidak, data ekonomi kita kuat. Kejadian. Ya, ini kan karena itu kan salah satu sebabnya itu adalah karena penguatan US dollar. Makanya 2 bank itu kolaps. Ya, penguatan US dollar yang sangat berlebihan gitu loh. Ya, makanya kejadiannya kayak hari ini. Nah, apakah nanti tanggal 23 ini The Fed itu masih akan menaikkan suku bunga atau dia pause? Kalau dia pause, inflasi naik. Karena inflasi masih 6% loh. Ya, kemarin kan diumumkan 6% kan. Nah, ini makanya pasar sedang nunggu nih. Lu naikin seberapa tinggi atau lu pause. Kalau lu pause mungkin di pasar sama ketolong. Ya, kalau lu pause. Ya. Kalau dia pause, berarti kita bisa ngelihat ya, data ekonomi yang keluar itu jelek-jelek loh. Nah, dia pause berarti US dollarnya akan turun. Nah, US dollar turun, nah komoditas pasti akan naik. Nah, komoditas naik, otomatis inflasi akan mulai balik lagi. Nah, kalau balik lagi ya percuma udah diresesiin ekonominya, ya. Terus habis itu sekarang inflasi yang nggak kecapai, ya. Jadi udah si malakama dia. Gitu. Jadi ini adalah sentimen yang perlu teman-teman pantau. Ya, pantau dan diupdate. Ya, memang beberapa hari ini sama saya liburan saya nggak sempat update di itu ya, update berita atau news ya. Tapi besok kita akan mulai lagi. Terus habis itu besok
besok Kamis juga kita tetap masih akan ada market update. Kita akan bicara mengenai teknikalnya. Terus Jumat kita juga masih ada market update-nya. Dan hari Sabtu, oh ya Sabtu saya mau ingatkan juga buat teman-teman yang domisili Bandung dan sekitarnya, yang mau ikutan kopdar kita, itu di jam 10 pagi hari Sabtu tanggal 18 Maret, itu di Abnormal Braga. Ya, Abnormal Braga ya, harusnya itu tempat yang paling umum lah ya, nggak mungkin teman-teman nggak tahu. Tempatnya sangat terbatas, jadi kita hanya, kalau nggak salah Bandung cuma 15 ya. Benar nggak sih? Ya kalau nah itu teman-teman tinggal daftar aja dulu deh. Nanti kalau nggak salah ada tempat yang gedean. Jadi based on pengalaman kita waktu di Jakarta, itu kan maksimal cuma 20 orang tuh. Nah pas kita isi 20 memang udah agak mepet-mepetan ya. Jadi kita nggak, mungkin nanti kita akan lihat jadi tidak sampai mepet-mepet seperti itu. Nah, teman-teman yang mau daftar untuk kopdar, teman-teman bisa hubungi Yuli. Nah, kalau tidak salah di grup tele juga udah di itu ya. Udah dikasih linknya ya kalau teman-teman mau melakukan pendaftaran. Ya. Kita ngomongin teknikal besok deh. Hari Kamis kita itu lagi ya. Kamis baru kita bahas lagi deh untuk teknikal yang lain ya. Jadi Kamis kita ketemu lagi sekitar jam 6 sore seperti hari ini. Nanti hari Jumat juga kurang lebih jam segini nih. Ya. Oke. Oke, saya pikir ini dulu ya teman-teman ya. Untuk hari ini, jadi ya kurang lebih begitu sentimennya. Tinggal teman-teman update. Kalau dia menguat, kalau terjadi kepanikan, lalu siap-siap aja. Pokoknya trader disiplin pada trading plan-nya. Lu tahu risk management lu tahu di mana resiko lu, nah itu lu ambil. Kalau resiko rendah, reward gede, itu hajar. Tapi ingat lo ya, setupnya harus benar. Jadi jangan setup yang tidak teruji lu pakai. Oh ini resiko rendah, itu reward gede. Nah, gue nggak ngerti setup lu resiko rendah gimana ya. Kita ambilnya support resisten, nggak usah pusing-pusing gitu. Ambilnya support resisten. Nah, support resisten kalau dia memang ada di sekitar scale support, berarti kan stop loss tuh resikonya rendah kan? Ya, nah habis itu rewardnya harusnya gede. Tapi ya teman-teman lihat juga, walaupun dia di support tapi resistennya dekat, ya lu juga mesti hati-hati. Oke, ya. Sampai ketemu lagi besok teman-teman. Thank you sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit ya. God bless semua.